Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alkapi dari jurusan Sistem Informasi asal UPBJJ Kota Tarakan. Izin menjawab tugas 1 dari mata kuliah Pancasila yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga kita harus merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Kita diminta untuk memilih salah satu fokus berikut. 1. Proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI, atau yang kedua, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Saya akan memilih pada fokus proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. 1. Peristiwa penting. Sidang BPUPK 1 dan perumusan dasar negara. Peristiwa penting yang saya pilih adalah sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Peristiwa ini menjadi sangat krusial karena merupakan forum resmi pertama di mana para pendiri bangsa secara terbuka dan mendalam membahas serta merumuskan calon dasar filosofis negara Indonesia merdeka. Puncak dari sidang ini adalah pidato bersejarah Soekarno. Peristiwa ini menjadi sangat krusial pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Uraian peristiwa singkat. Pertama, pendapat para tokoh. Sidang diawali dengan penyampaian pandangan dari berbagai tokoh, termasuk Muhammad Yamin 29 Mei dan Supomo 31 Mei, mengenai asas-asas seharusnya menjadi dasar negara. Perbedaan pandangan mencerminkan keberagaman ideologi, dari keislaman, marxisme, hingga kebangsaan. Kedua, pidato Soekarno 1 Juni 1945. Untuk menyembatani perbedaan, Soekarno mengajukan 5 asas yang disebut Pancasila. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah momen pengusulan nama dan konsep Pancasila sebagai jalan tengah, filosofi Gonslek yang menyatukan semua golongan. Pembentukan Panitia 9. Setelah sidang pertama dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali usulan-usulan tersebut menjadi satu rumusan final. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, peristiwa sidang BPUPK 1, khususnya pidato 1 Juni 1945, sangat kental mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai yang tercermin, musyawarah, dan mufakat. Sidang BPUPK adalah wujud nyata dari proses demokrasi awal.
Para tokoh mewakili berbagai latar belakang agama dan etnis duduk bersama untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari titik temu hikmat kebijaksanaan dalam menentukan dasar-dasar negara. Tidak ada satu golongan pun yang memaksakan kehendaknya. Kemudian perwujudan lahirnya Pancasila dan kemudian Piagam Jakarta adalah hasil dari proses musyawarah yang panjang dan melelahkan, menunjukkan komitmen para pendiri bangsa untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Yang kedua yaitu tentang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang tercermin persatuan dan kebersamaan Pancasila ini dirumuskan untuk mengatasi potensi perpecahan. Soekarno menyadari bahwa dasar negara harus mencakup semua unsur bangsa, Islam, nasionalisme, sekuler, dan lainnya. Pancasila diusulkan sebagai satu kesatuan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia yang beragam menjadi satu Indonesia. Kemudian ketiga, refleksi pribadi. Pelajaran yang diambil dari peristiwa BPUPK paling mendasar dari proses yaitu lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk berkompromi demi persatuan dan keberlangsungan negara atau keberlangsungan bangsa. Para pendiri bangsa kita dari kalangan nasionalis Islam dan nasionalis sekuler adalah pribadi dengan keyakinan yang kuat. Namun ketika berhadapan dengan pilihan mempertahankan ideologi murni sendiri atau menciptakan dasar bersama yang bisa menyatukan bangsa yang baru lahir, mereka memilih opsi yang kedua. Mereka menunjukkan kecerdasan emosional dan politik yang luar biasa untuk menerima perbedaan dan mencari common ground atau titik temu yaitu Pancasila. Ini esensi dari musyawarah untuk mufakat. Relevansi nilai bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam peristiwa BPUPK, musyawarah, kompromi, dan persatuan. Sangat relevan bagi generasi muda di era digital polarisasi. Satu, menghadapi polaritas di media sosial. Sila keempat, generasi muda sering terpapar echo chamber dan polaris ideologi, politik, agama, sosial di media sosial. Pelajaran dari BPUPK mengajarkan kita untuk tidak fanatik terhadap pendapat sendiri, bahwa berdialog dan mendengar lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Musyawarah bukan berarti salah satu harus kalah, tetapi mencari solusi yang membawa manfaat bagi kita semua. Kedua, menjaga persatuan dalam keberagamaan. Saya ulangi, kedua, menjaga persatuan dalam keberagaman. Sila ketiga, dalam konteks keberagaman budaya, etnis, dan agama, Pancasila mengingatkan bahwa persatuan Indonesia adalah harga mati. Bagi generasi muda berarti menolak hate speech, menjunjung tinggi toleransi, dan menyadari bahwa kekuatan bangsa terletak pada kemampuan kita untuk berbeda tanpa tercerai-berai. Semangat kompromi para pendiri bangsa harus diwarisi untuk mengatasi konflik kepentingan dan identitas di masa kini. Sumber materi pokok MKWN 4110 Pancasila. Materi inisiasi 1, 2, dan 3. Dan sumber Wikipedia. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.